Yang harus diperhatikan saat proses penyembelihan adalah al-ihsanu ila dzabihah. Berbuat baik atau memperlakukan dengan baik hewan kurbannya. Seperti waktu membaringkannya harus membaringkan dengan cara yang nyaman buat si hewan. Sebagian orang saat dia akan menyembelihnya ditariknya saja dengan paksa. Ditarik dengan tali di bagian leher, dipaksa, kadang ditendang, kadang sama anak-anak dipecut, bapak-bapaknya malah ketawa-ketawa. Anak-anak kan ada yang suka bawa pecut-pecut terus dibiarin gitu. Ini tidak berbuat baik kepada hewan. Di antara cara berbuat baik kepada hewan kurban adalah ayyakuna dzabahu bi alatin haddah. Usahakan menggunakan alat yang tajam. Kalau tidak tajam, diasah dulu. Begitu juga usahakan untuk menyembelihnya dengan cara cepat dan kuat supaya segera putus dua saluran di sini. Tidak boleh pelan-pelan, apalagi dibuat main-main. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian harus membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Misalnya kita membunuh tikus. Jangan tikus itu dimasukin kandang, kandangnya diikat tali, lalu dicelup-celupkan ke sungai, lalu diangkat, dicelupkan lagi, diangkat, dicelupkan lagi. Jadi si tikus itu kayak pengap-pengap gitu. Mau dimatiin setengah mati. Maka ini main-main dan tidak serius dalam berlaku yang baik kepada tikus sekalipun. Kemudian kata Nabi, fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabaha. Dan kalau kalian menyembelih, maka berbuatlah yang baik dalam menyembelih itu. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Dipertajam alat yang digunakan untuk menyembelih. Fal yurih dzabihatah. Dan dinyamankan saat membaringkan hewannya. Dimakruhkan untuk seseorang saat dia mengasah pisaunya di hadapan hewannya. Dan Nabi marah kepada orang yang demikian. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Nabi SAW memerintahkan untuk mengasah pisau dan menutupi diri dari hewan. Dia berkata, jika salah seorang di antara kalian menyembelih, hendaklah dia mempersiapkan diri. Tidak diperbolehkan untuk menyembelih di hadapan teman-teman sesama hewan. Jadi harus ada tempat di mana hewan yang belum disembelih untuk diikat. Tempat penyembelihnya harus dipisah. Atau kalaupun tidak, maka ada pembatas. Ada sebagian masjid itu hijab-hijabnya dalam masjid dikeluarkan, dipasang untuk menjadi pembatas antara tempat nyembelih dengan tempat hewan-hewan yang lain. Dalam lafaz Al-Hakim disebutkan, aturidu an tumitaha mautani halla ahdadta syafrotaka qabla an tudji'aha. Apakah engkau hendak mematikannya dua kali? Mengapa kamu tidak mengasah pisaumu sebelum menelentangkannya? Nabi marah sama dia. Apa kamu bunuh si hewan ini dua kali? Sudah nanti ntar dibunuh, ditakuti lagi. Dan itu kan membuat dia ketakutan manakala seseorang mengasah pisau di hadapan hewannya. Makanya Nabi mengatakan, kenapa tidak kamu asah dulu baru kemudian dibaringkan? Dia tidak lewati ada satu Idul Adha, melainkan pasti nanti ada video di grup-grup WhatsApp yang memperlihatkan orang ditendang sama sapi. Sapinya lari, sapinya nyeruduk orang, sapinya lari ke jalan, masuk ke laut. Itu semua adalah karena sapinya sudah ketakutan. Entah mungkin sapinya tidak dibawa dengan tenang, atau sudah dikasih lihat temannya yang mati di hadapannya, atau diasah di hadapan si hewannya.